Makanya ketika Kalau kita ngomong tulus ya hati-hati di jalan gitu ya. ya. Gitu kan. Ada. Hati-hati di Jalan jalan. ya. Integritas kan ujian kepemimpinan beberapa kali kan disebut kasih saya jabatan kekuasaan. Ya. Di situ ujian saya integritas. Karena memang akhir-akhir ini ya semakin kesini lah ya kita lihat itu Iya. kepalsuan tuh makin banyak sekali gitu. Flexing. Flexing. Masa pendeta punya masalah sebesar itu toh? Iya. Kok masa pendeta kok begitu? Doa nggak sih, Pak? Iya. Sudah menghapus dosa kita satu kali untuk selamanya, betul. Ya kan, Iya, Ibrani iya, itu iya. ya. Persoalan terbesar sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke teman-teman, selamat datang di podcast One Community. Jadi One Community itu adalah komisi dewasa muda DKM Gereja Patri Semarang. Dan kita hari ini akan ngobrol something gitu ya. Ngobrol apa kok kira-kira? Ngobrol something. Ngobrol satu tema lah. Temanya sangat biasa sekali ya, sama kita sama yang akunya pendeta di sini. Gembala kita. Yang akunya gembala. Gembala. Kemarin kita tes. Sekarang Layak ujiannya. Ini kayaknya lebih susah dari perentuar ya. Ya Pak Jackson. Pak Jackson ya. Ya. Oke, langsung. Ko Ide ini kemarin ketika diskusi dia ada satu kasus atau satu pertanyaan yang menarik gitu kan. Nah, apa kok coba kok? Ini waktu kemarin itu saya itu sempat ketemu sama ini di pekerjaan saya ketemu customer, dia itu jualan makanan, tapi ternyata dia itu sangat menjaga istilahnya apa ya sekarang, kehalalan ya, menjaga kehalalan dari hulu ke hilir. Karena ini dia jualannya produk yang dijual. Ya, karena dia jualannya ini daging, jadi dia itu sangat memperhatikan kehalalan itu dari gimana daging itu dipotong, ketentuannya macam-macam lah. Dia menjaga itu sampai terakhirnya ini, bahkan produk terakhirnya tuh juga ada aturannya supaya halal. Nah, terus saya ini tergelitik juga, maksudnya, wah sampai sebegitunya ya saudara kita ini menjaga integritasnya mereka, bahkan sampai di dunia pekerjaan. Nah itu terus langsung saya itu langsung, kita tuh sampai segitu apa enggak? Kita atau saya gitu? Ya saya. Kita juga, saya juga. Ya. Kita tuh bener-bener kayak dia atau enggak ini? Nah itu yang mengusik lah, maksudnya yang selama ini mungkin kita terjun di dunia pelayanan, rajin ke gereja, ternyata tidak berintegritas. Jadi hari ini kita mau bahas tentang integritas. Nah, tapi kok kalau aku tentang bisnis ya, tentang bisnis, tentang itu kan kayak membangun image ya. Itu kan kayak membangun image ini kan, bahwa produk kita tadi halal gitu kan, sehingga orang nantinya akan membeli dan terlihat bahwa ini bisnis ini memang dari hulu ke hilir bagus gitu kan. Jadi customer jadi trust, jadi respect gitu kan, secara image-nya kan jadi respect. Mungkin itu tujuan mereka juga. Tujuan mereka juga. Ya semoga mereka tulus ya, sehingga saya nggak kegeeran. Bener. Makanya ketika Kalau kita ngomong tulus ya hati-hati di jalan gitu ya. ya. Gitu kan. Hati-hati di jalan ya. Bener juga. Hati-hati di jalan. Nah, bener juga nih. Nah jadi tapi ketika kita membranding gitu kan, istilahnya membuat orang persepsinya jadi ini halal nih, ini baik gitu kan. Tapi ada loh, maksudnya ada loh brand-brand yang di luarnya nampaknya bagus, tapi ternyata di dalamnya tuh yang nggak sesuai integritasnya, maksudnya nggak sesuai image yang dibangun sama dia. Itu kan bohong. Iya, sebenarnya kan nggak berintegritas kan kalau kita ngomong integritas loh. Iya. Ya itu sama dengan manusia sih sebenarnya kan, tentang hati kan. Kita melakukan sesuatu, hati kita gimana? Kalau masalah hati kita kasih sama yang Iya. Kalau kita bicara integritas ya, integritas itu nggak bisa dilihat kepada satu sisi, apalagi tampilan luar saja. Yang kelihatan gitu ya.
Ya mungkin saja bahwa saudara-saudara kita ketika membangun bisnis, betul mereka membangun bisnis mereka dengan kejujuran, membangun bisnis dengan seperti tadi, produk halalnya itu dari awal sampai kepada produk yang kemudian sudah dilepas di pasaran itu betul-betul dijaga. Ya kita berharap memang betul-betul ya. Ya. Kita menghargai. Ya kita menghargai. Ya kan banyak juga produk-produk misalnya yang produk mendukung Go Green misalnya kan banyak juga gitu ya. Ya kita hargai ketulusan mereka, sekalipun mungkin secara bisnis kamu bilang ya itu bisa jadi adalah cara untuk membangun image perusahaan, brand mereka yang pada akhirnya kan membawa keuntungan buat mereka begitu. Betul. Nah pertanyaannya, apakah itu integritas atau enggak? Kalau integritas itu satu antara kata dan perbuatan, integral gitu. Satu, apa yang saya ngomong ya itu yang saya lakukan. Betul nggak? Ya, integritas itu integral gitu. Jadi kita ngomong apa ya kita lakukan itu. Tapi kan kalau misalnya contoh ya, kalau dalam Alkitab kan Tuhan Yesus juga pernah marahin ahli Taurat orang Farisi. Sampai Tuhan Yesus bilang apa? Kamu itu seperti kuburan itu. Luarnya putih tapi dalamnya itu tulang belulang. Nah orang Farisi itu kan membangun image sebenarnya. Mereka tuh bangun image sedemikian rupa sampai penampilan luar mereka ya tanpa cacat celah, nggak ada cacat celah. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang namanya integritas? Saya barusan ya beberapa waktu yang lalu lah dengar bahwa kalau kita mau lihat integritas, ujiannya itu minimal 4. Satu, kalau tidak dikenal. Tidak dilihat orang. Tidak dilihat orang. Tidak dianggap. Tidak disebutkan misalnya. Tidak disebutkan. Kamu misalnya contoh ya, kita bikin podcast. Ini kita yang di depan ini kan yang tampil begitu ya. Tapi ketika podcast ini berhasil ya, mungkin kita akan klaim, wah ini karena Yudi, ini idenya Yudi ya. Nah sumber utamanya itu Yudi, tapi kemudian di ending kita bilang saya bisa klaim ini podcastnya berhasil karena saya. Yudi itu terima nggak? Kalau nggak disebutkan, kalau nggak dikenal, ya itu satu. Kalau misalnya tidak dianggap, tidak dikenal, tidak disebutkan orang. Kedua ujiannya adalah kalau misalnya ada kekayaan di sana, kekayaan, materi. Ya, materi. Ya kita ambil contoh tadi ya. Kalau cuan, untung, produknya disambut oleh konsumen dengan baik, otomatis kan dia punya keuntungan kan. Nah kalau nggak ada keuntungan masih nggak dilakukan itu? Apakah dia melakukan yang sebaliknya kan gitu kan? Bisa jadi kan ada juga teman-teman yang lain yang kemudian melakukan hal yang sama, produknya dari awal sampai akhir itu juga halal. Dan untungnya lebih banyak dia. Nah, yang satu ini masih tetap bertahan nggak dengan seperti itu? Atau dia membandingkan? Kalau sekarang dia ada keuntungan, dia bisa ngomong nih, karena dia punya keuntungan. Kalau udah untung? Nggak untung. Masih nggak? Mungkin berapa banyak orang yang juga mungkin melakukan hal yang sama, sama seperti dia, tapi nggak beruntung seperti dia. Ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya diberi kekuasaan. Itu. Kalau misalnya dikasih kekuasaan, dia masih tetap memiliki integritas. Kan ujian kepemimpinan beberapa kali disebut kasih saya jabatan kekuasaan. Di situ ujian saya, integritas saya. Yang ketiga, yang empat, kalau misalnya ngalami krisis terpuruk, habis-habisan, kamu udah jujur, kamu udah tulus gitu ya, mengalami krisis, itu kita masih nggak memegang yang namanya integritas itu. Nah nggak gampang sih ya, gampang. Itu 4 aja dah. Saya rasa kok diantara kita bertiga nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Saya aja sebagai pendeta yang mengaku pendeta, yang mengaku gembala, belum tentu loh saya melakukan. Betul, nggak gampang. Saya terus bergumul dengan yang namanya integritas di 4
wilayah 4 hal ini, itu 4 ya. area ini. Padahal itu standarnya Tuhan harusnya. Harusnya standar Tuhan. Harusnya begitu. Iya, iya. Ya. Kalau misalnya orang bilang gini kan, saya jujur, misalnya saya jujur bayar pajak. Ya, contoh ya, bayar pajak. Satu sisi mungkin dia bagus, integritas, bayar pajak. Orang sekarang bayar pajak mungkin ada pembukuan ganda misalnya. Nah, misalnya contoh ya, dia enggak, pendapatannya murni semua dilaporin, nggak ada cacat celah begitu. Oke, tapi di bagian yang lain, apakah dia juga memiliki integritas? Misalnya, kalau dia sebagai karyawan, apakah dia sebagai karyawan kan ada jam kerjanya? Ya. Oh iya. Menggunakan waktu dengan baik nggak? Ya. Korupsi waktu. Lah, waktu itu ketika dikorupsikan ya itu integritas juga kan? Tidak berintegritas juga kan? Ya kan? kan? Kalau misalnya kita kerja karena misalnya ada bos kita rajin, ya kan? Tapi kalau nggak ada bos ya santai-santai, ya itu kan juga integritas. Itu kan korupsi waktu. Kamu misalnya sudah bayar pajak, kamu sudah jadi karyawan yang baik, nah kembali di rumah, kamu sebagai suami, saya sebagai suami yang memperhatikan istri nggak? Suami yang memperhatikan anak nggak? Kalau ternyata kita nggak punya waktu buat istri, kita nggak punya waktu buat anak, ya kan kita juga nggak berintegritas. Jadi area kita ketika bicara integritas itu ternyata kompleks ya. Ya satu sisi kita berhasil ya. Area satu kita berhasil. Tapi mungkin di area yang lain mungkin kita compang-camping ya. Nggak seintegritas itu kan betul. Bisa gagal. Ya, saya masih ingat ya. Kan kalau nggak salah Bob Pierce namanya. Dia salah satu founder namanya World Vision ya. Dia pelayanan luar biasa, sangat luar biasa. Dia pelayanan dari satu negara ke negara yang lain, wah luar biasa. Tapi kemudian satu yang banyak orang sesalkan adalah ketika dia mengabaikan keluarganya. Dia mengabaikan istri, mengabaikan anaknya. Konon anaknya itu bunuh diri karena menganggap bahwa papanya itu tidak memperhatikan dia. Oh, pertanyaannya berintegritas nggak orang ini? Secara pelayanan iya. Secara pelayanan dipakai luar biasa gitu kan. Tapi itu namanya itu luar biasa. Ternyata di dalamnya kan gitu kan. Ya, jadi saya bilang ya, bicara integritas ini nggak gampang ya. Gampang betul. Areanya itu luas ya, besar. Susah banget ya. Susah. Cuman memang akhir-akhir ini ya semakin kesini lah ya kita lihat itu. Kepalsuan tuh makin banyak sekali itu. Flexing. Ini kita lagi flexing kan ini. Jangan ditunjukin brandnya. Iya, flexing bener. Kan, di medsos. Bahkan mungkin kalau di medsos, kalau nggak usah jauh-jauh lah di kehidupan bergereja. Ya itu kan kadang itu tanpa kita sadar itu kita juga menampilkan sesuatu yang bukan sesungguhnya. Betul. Kemarin sempat aku dapat baca artikel kan tentang branding gitu kan. Dia bilang gini, orang sekarang, orang biasa gitu kan, dia tuh malah membuat personal branding. Gitu kan, orang biasa membuat personal branding. Dia meng-create dirinya sendiri jadi seperti ini gitu kan. Tapi lucunya brand-brand yang udah terkenal dia malah pengen jadi orang biasa, pengen jadi setara sama market istilahnya kan gitu kan, pengen jadi setara sama market. Nah ini kan sesuatu yang terbalik-balik kan. Harusnya kita sebagai orang biasa ya kita apa adanya kan gitu kan. Tadi Ko Yudi sempat nyentil di gereja gitu kan. Kadang ditanya sama WL apa kabar? Nah, terus luar biasa. Kurang keras kan gitu kan. Kok kayaknya kurang beriman ya nyebutnya. Kurang aja. Nah, itu kan kadang kita datang ke gereja itu kan belum tentu kita baik-baik aja gitu kan. Belum tentu kita luar biasa kan gitu kan. Luar biasa hancur. Berarti di gereja kita juga flexing ya. Iya. Kita nggak punya integritas ya juga. Kadang kita ke gereja jujur, kadang saya yang khotbah ini saya nggak terlalu semangat. Saya online aja lah. Mau main musik pelayanan, patutnya itu termasuk saya nggak? Iya.
Kok baru kerasa? Aku Jackson yang kota, aku streaming aja lah. Streaming lah. Iya, iya. Ya, maksud- Padahal hal simpel ya, ketika kita sedang menutupi keburukan kita atau kelemahan kita, itu berintegritas nggak kita nutupin itu, maksudnya kita nggak open gitu kan. Ya kan kita nggak open, itu berintegritas nggak, tanda tanya kan. Iya. Iya. Jadi bisa jadi begini ya. Kita itu menjadi tidak berintegritas termasuk juga karena komunitas. Jadi komunitas yang membentuk kita seperti itu. Ya misalnya kan begini, kenapa orang flexing di Instagram, di media sosial, menampakkan sesuatu yang bukan dirinya, ya, kelihatan kaya padahal ya biasa-biasa saja. Karena komunitas itu menuntut seperti itu gitu loh. Jadi komunitas membentuk dia Supaya dia diterima. Iya, supaya dia diterima. Di gereja kan misalnya begitu. Gereja juga kadang-kadang membentuk kita tuh seperti itu. Tadi saya senang ketika misalnya kamu ngomong gini. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin ibadah, liturgos begitu, worship leader itu selalu bilang begini, apa kabar saudara? Baik. Oh, kalau cuma baik Biasa. oh gitu. Jadi jawabnya apa? Luar biasa. Tapi kalau jawabnya luar biasa itu biasa-biasa. Iya. Itu rasanya juga kurang mantep gitu. Jadi luar biasa. Nah, padahal jemaat yang datang, Yudi yang datang, Peter yang datang lagi gondok nih. Piye ki? Aku targetku ndak masuk. Relate ya. Iya kan benar toh. Indun. Lah, kalau Yudi bisa jawab dengan integritas, dia akan ngomong begini, apa kabar saudara-saudara, apa kabar jemaat? Jawabnya apa? Buruk pak. Tapi kalau misalnya kamu ngomong begitu, jemaat langsung nengok. Iya. Kok iso toh? Anak Tuhan kok buruk? Malah jadi image berubah. Nah, Mantan majelis ya. mantan majelis, ya. Wah, kurang iman, kurang doa, gitu. Padahal nggak mau jadi majelis. Jadi kadang-kadang kita itu menjadi seperti itu, ya karena komunitas juga bentuk. Iya, iya. Saya rasa mungkin kita sebagai, saya harap ya teman-teman pemimpin ibadah, liturgos, worship leader itu mulai menurunkan, kalaupun tidak sampai habis begitu ya, seperti memaksa jemaat untuk mengatakan baik-baik saja. Padahal sebenarnya saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi tidak perlu seperti memaksa orang mengatakan luar biasa, ya sehat begitu. Ya kan banyak jemaat yang datang juga dalam keadaan sakit. Tapi kadang kalau masalah komunitas, kadang kita kalau mau cerita tuh tadi image-nya turun kan kalau begini bilang tadi kan. Tapi yang kedua juga kadang kita takut dijudge gitu. Takut judgement yang kamu anak Tuhan, kamu ini, kamu kamu harusnya gini, kamu harusnya gini, cuman harus tapi ya kita memang mengalami itu gitu loh. Kita memang sedang lemah gitu loh. Bukan perlu apa sih istilahnya? Perlu nasihat gitu. Tapi just terima aku gitu loh. Just terima aku aja. Kita terima gitu. Itu ya aku mau tanya. Tiwas nanti kita ngomong buruk ternyata malah hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Betul. Kita pengen diterima, kita pengen itu, tapi ternyata malah dijudge kan gitu kan, malah di itu. Ya kembali, ya kita kayaknya perlu mengedukasi diri kita. Yes. Edukasi komunitas juga gitu ya. Maksudnya kita itu tidak boleh merasa bahwa adalah sesuatu hal yang buruk kalau kita menceritakan keburukan yang sedang kita terima. Jadi kita tidak boleh merasa aku sedang buruk nih, dan aku tidak akan buruk kalau misalnya hal buruk ini saya cerita kepada orang lain. Dan timbal baliknya, ya kan? Kita sekarang kepada teman orang kita, cerita, paling tidak kalau saya cerita kalian berdua lah. Kalian tidak boleh kemudian mengatakan, lu kok begitu Pak Jackson? Masa pendeta punya masalah sebesar itu toh? Kok masa pendeta kok begitu? Doa nggak sih Pak? Puasa nggak sih Pak? Lah kan begitu kan aku rasa tertuduh. Biasanya malah ini dosa masa lalu. Apalagi dihubungkan kutuk lagi. Kan begitu. Kamu melakukan dosa apa kan? Gitu kan? Jadinya kan gitu kan? Betul.
Jadi kalau misalnya ada hal buruk terjadi, malapetaka, penderitaan, sakit, kemudian kita langsung bilang, waduh, aku salah apa ya? Aku dosa apa yang aku lakukan? Padahal ya nggak ada hubungannya. Malah pada waktu kita ngalami masalah, justru kita sedang dekat-dekatnya sama Tuhan. Iya. Pada waktu itu mungkin kita sedang betul-betul cinta Tuhan, melayani baik-baik, baca Alkitab, doa, puasa, tapi tidak terhindarkan hal-hal yang buruk bisa terjadi gitu. Ya berarti integritas juga dipengaruhi oleh komunitas. Ya. Berarti paling enggak kalau enggak kita mulai dari kita sendiri ya berarti ya. Di komunitas kita yang kita care lah ya. Betul. Paling enggak kita harus berubah jadi orang yang sedikit bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Ya. Mungkin satu hal, langkah pertama adalah begini. Kita harus jadikan komunitas kita ini adalah komunitas atau kumpulan orang-orang berdosa. Ya. Ingat ya cerita di Alkitab tuh? Apa itu? Ada dua golongan masuk ke ruang ibadah, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Iya toh? Iya, ceritanya gimana? Masih ingat kan ceritanya? Ya, ingat tuh ya. Yang orang Farisi ahli Taurat gitu kan. Persembahan. Dia kan malah, Tuhan aku sudah ngasih persembahan, Tuhan aku sudah melayanimu, Tuhan aku sudah ini, Tuhan aku sudah ini sampai banyak perbuatannya dia. Tapi pemungut cukainya datang terus dia bilang apa? Saya orang berdosa. Ya, jadi memang datang di rumah Tuhan itu kan bukan kita sempurna, kita perfect, gitu, kita berhasil. Justru kita itu di luaran itu hancur-hancuran gitu. Nah, datang di rumah Tuhan, ya Tuhan aku berdosa. Nah waktu aku lihat aku berdosa, aku juga lihat tuh ya teman-temanku juga orang berdosa. Sama seperti aku diterima juga aku harus menerima dia, bukan untuk di-judge gitu. Betul. Kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan di gereja kayak gitu ya. Itu tuh kayak gini loh, yang saya sedih itu kadang-kadang di dunia kerja itu justru orang-orang yang mengaku Kristen itu malah kadang-kadang tuh perbuatannya lebih tidak membawa berkat daripada teman-teman saudara-saudara kalau kita bisa sekarang tidak berintegritas gitu kan. Tidak berintegritas. Ya. Maksudnya kan itu kan dia kan harusnya membawa nama Tuhan juga kan kerja. Betul. Iya. Makanya ada satu ayat Alkitab sih di Kolose 3:23. Kolose 3:23 itu bilang gini. Apapun juga yang kamu lakukan, ya kira-kira punya apapun juga yang kamu lakukan itu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya itu integritas yang sesungguhnya ya kan. Nah, itu integritas yang sesungguhnya bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan cari popularitas, bukan cari dipuji orang. Kita lakukan itu bukan supaya dikenal orang, diterima orang. Jadi aku lakukan ini ya karena fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Ya, fokusnya ya untuk Tuhan. Jadi orang mau nilai apa? Ya orang kan bermain dengan perspektif masing-masing ya. Kalau saya lakukan suatu, mungkin kamu pandangan beda, kamu pandangan beda, orang lain pandangan beda. Tapi kan kalau kita lakukan itu sebagai sebuah spiritualitas, itu artinya berarti saya sudah bergumul dengan Tuhan ya saya melakukan ini. Jadi saya lakukan ya memang untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Betul. Kalau dapat pujian ya alhamdulillah, puji Tuhan. Tidak dapat pujian ya rapopo. Nah kira-kira gitu tuh. Jadi sama seperti kalau kita ke gereja misalnya, ya jangan lihat pendetanya, jangan lihat siapa pengkhotbahnya, siapa yang. Tapi aku datang ya untuk Tuhan. Ya, Tuhan itu bisa bicara sama orang yang aku suka. Tapi juga Tuhan bisa bicara kepada aku melalui orang yang tidak aku suka. Jadi Tuhan itu bicara baik kepada orang yang memang support sama kita maupun juga orang yang nggak support sama kita pun bisa bicara. Intinya kalau kita fokusnya kepada Tuhan terus, semuanya itu akhirnya jadi baik lah ya. Kita terimanya itu enggak. Responnya. Betul. Kita harus bedain respon sama reaksi. Kita responsif dan reaksi. Kalau reaktif itu reaksi kita itu ya kita marah, kita langsung kalau misalnya tidak sesuai ya kita langsung naik darah segala macam. Tapi kalau responsif itu respon tuh kita berpikir
ini kalau saya lakukan ini apa ya hasilnya ya? Ya, ini untuk Tuhan nggak? Kalau saya lakukan ini memberi manfaat apa enggak gitu? Kebanyakan kita reaktif daripada responsif. Iya. Tapi ya tetap harus, kalau untuk Tuhan berarti kan kenapa kok untuk Tuhan kan gitu kan pertanyaan kan itu kan kenapa kok untuk Tuhan? Ya balik-balik kita harus bicara tentang Injil itu sendiri kan sebenarnya kan. Betul. Ya, karena sesungguhnya kalau kita lakukan ini sekarang ya, misalnya kita melakukan sesuatu yang baik misalnya. Aku mau hidup berintegritas. Apapun harganya misalnya, aku mau jalannya hidup integritas di semakin besar area hidup saya. Ya, mungkin kita step by step ya, enggak kemudian tiba-tiba langsung mau baik gitu ya. Step by step ya. Ya kan kita kumpulan orang berdosa ya gitu ya. Masih lemah juga. Kita dibentuk dari keluarga yang berdosa mungkin puluhan tahun. Kan nggak mungkin tiba-tiba 1 tahun langsung berubah semua kan enggak. Jadi berproses di sana ya, ada proses di sana, ada progres di sana. Ada proses progres. Tapi semua yang kita lakukan dasarnya sekarang begini. Saya melakukan itu kenapa? Bukan supaya aku diselamatkan, bukan lagi. Tapi begini, aku melakukan ini karena aku diselamat. Jadi Tuhan itu sudah lakukan buat aku di kayu salib ya. Melalui kematiannya dia hapus semua dosaku. Ya itu kan apa kalau mau dibilang persoalan terbesar manusia apa sebenarnya sih? Ya, dosa. Iya. Ya kan? Apa sih? Persoalan terbesar manusia itu apa? Dosa. Semua ibadah yang kita lakukan semua prinsipnya apa? Dosa. Jadi ketika kita melakukan semua, kita tahu bahwa Tuhan sudah hapus kan di mana ya? Ibrani atau di mana yang katakan bahwa Tuhan itu sudah menghapus dosa kita satu kali untuk selamanya. Betul. Ya kan di Ibrani itu ya. Ya. Persoalan terbesar sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian ketakutan terbesar kita apa? Kematian. Kan juga sudah diselesaikan oleh Tuhan melalui apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita berpijak bahwa aku berintegritas, berdarah-darah dalam berintegritas. Ya karena Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu. Makanya tadi si Paulus bilang untuk Tuhan kan, bukan untuk manusia kan. Ya memang dasarnya tetap harus balik ke situ lagi. Betul. Apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Bukan kita melakukan untuk mendapatkan karena lagi. Supaya iya. Iya. Susah nggak? Sangat susah. Ya kita tos dulu. Ya artinya memang tidak gampang lah. Ya kita enak-enakan ngobrol begini, tapi kita keluar dari sini pulang mikir, ya angel kan enggak? Ya aku barusan melanggar lampu merah. Sekecil itu tetap tidak integritas ya. Nah, saya justru mau ngomong gini. Sehebat-hebatnya kita melakukan hal yang benar ya hal yang baik gitu ya. Itu tidak cukup sebenarnya kalau kita menjadikan itu dasar untuk kita selamat. Bener nggak sih? Nggak mungkin bisa. Nggak akan bisa. Karena kita nggak perfect kan. Kalian datang tadi saya nggak tahu bener nggak tadi nabrak lampu merah, saya juga nggak tahu. Ya. Nah, tapi pengalaman pribadi cepet-cepet. Apalagi sekarang mobilnya gitu banyak sekali dari luar kota semua numpuk di Semarang. Itu mau cepet janjian jam 6 nih, begini gimana ini dia ya, kita sedang berpikir melakukan hal yang baik yang benar, melayani kan ya, tapi ada hal aja yang kita lakukan nyerapkan ya kan, namanya juga dosa. Gak ada yang sempurna ya. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang bisa integritas 100% gitu. Ya, kecuali Yesus sendiri tidak berdosa kan. Iya. Bukan berarti bahwa kita enggak. Kalau begitu kita enggak usah berbuat baik ya. Enggak mungkin enggak usah dilakukan. Jangan. Angel ya kalau begitu ya sakarepku deh. Kan enggak gitu. Tapi justru sudah terbalik pemahamannya. Kalau dulu saya lakukan supaya saya dapat ini, enggak. Sekarang saya lakukan karena saya sudah ini. Bahkan supaya saya tidak merasa bersalah pun itu kan kita kayak pengen selamat kan gitu kan. Tidak merasa bersalah kan berarti kan mendapatkan keselamatan itu dari diri kita sendiri, perbuatan kita kan sebenarnya. Ya kembali lagi bahwa
tujuan kita berbuat baik, tujuan kita apapun usaha yang kita lakukan ya, kita lakukan dengan jujur. Tujuannya bukan untuk keuntungan, bukan untuk supaya orang kenal kita, bukan supaya saya dapat kekayaan, saya dapat kekuasaan gitu ya, bukan. Tapi saya melakukan ini ya karena aku melakukan ini untuk Tuhan. Ya. Tuhan sudah melakukan buat aku, Ya. kan gitu kan, gitu kan. Dasar pemikirannya gitu. Ya, Gitu. ya harus pemikirannya dirubah ya, Bu, ya. Perspektifnya dirubah gitu. Yes. Perspektif berubah. Keren banget ya kamu. Bisa contoh kali ya. Ada contohnya. Oke, ini udah 30 menit ternyata. Oh iya. Oh iya. Aku nggak pakai jami. Oh iya. Tadi kamu. Oke, kita closing aja ya. Iya. Oke, Closing aja. kita closing aja. Teman-teman, semoga diberkati dengan podcast ini. Ya kita yang tadi ingat-ingat bahwa Kolose 3 ayat 23 bahwa apa yang kita Apapun yang perbuat perbuatlah itu untuk untuk Tuhan, Tuhan ya. bukan untuk manusia. untuk manusia. Oke, see you at podcast One Community berikutnya. Oke. Sampai ketemu. God bless you. Bye bye.